Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mari kita menyerahkan diri dulu. Yang menemani saudara dalam menjalani kehidupan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat yang ke-42 yang demikian. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Demikian membaca firman Tuhan saat ini, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah sukacitamu, sukacitaku. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mendengar ada anggota jemaat kita yang kemudian mendapatkan berkat secara istimewa dengan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka kemudian secara otomatis biasanya kita akan berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anak dalam keluarga tersebut. Ucapan ini adalah wujud nyata sebuah persekutuan umat Kristiani yang mengucap syukur dan bersuka cita atas kelahiran anggota keluarga dari saudara kita tersebut dalam persekutuan dalam gereja. Namun pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mengatakan selamat berbahagia, ikut bersuka cita, itu adalah sesuatu yang benar-benar lahir dari dalam hati kita, bahwa kita juga bersuka cita atas apa yang dialami dan diterima oleh keluarga tersebut. Saudara-saudara terkasih, kenapa saya berkata demikian? Karena kemudian ketika saya berefleksi dalam kehidupan ini, bahwa dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang menjadi kompetisi. Dan secara tidak sadar, pola kita ini kemudian juga diatur untuk berpikir secara transaksional. Semata-mata apakah hal itu kemudian menguntungkan diri kita atau tidak-tidaknya tidak mengganggu hidup kita. Nah, relasi-relasi yang kemudian karena kita membina relasi secara transaksional, maka relasi yang kita bangun dengan sesama kita menjadi relasi yang tidak tulus lagi, yang selalu memiliki maksud-maksud tertentu yang arahnya adalah egosentris, yang menguntungkan diri kita baik secara material maupun non-material. Sehingga pertanyaan saya tadi, apakah kita benar-benar turut bersuka cita atas sukacita yang terjadi atau diterima oleh orang-orang di sekitar kita? Atau sebenarnya justru ketika kita melihat orang lain bersuka cita, kita sebenarnya merasa tersaingi, kita kecewa, kita tidak bisa ikhlas menerima kebahagiaan yang diterima oleh orang lain itu bukan terhadap diri kita yang menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini menceritakan bahwa Maria menjumpai Elisabet dan menjadi momen di mana sukacita orang lain itu kemudian menjadi sukacita diri sendiri. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet bersukacita atas kedatangan Maria dan turut bersukacita bahwa bayi yang ada dalam rahim Maria adalah anugerah dari Roh Kudus. Sebenarnya kalau kita berpikir, bisa saja loh Elisabet ini kemudian iri dengan apa yang terjadi dalam diri Maria. Karena secara kehidupan Elisabet ini lebih layak untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus. Tetapi kenapa bukan dia yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus? Justru kenapa Maria yang kemudian menerima anugerah itu? Atau bisa mengajukan gugatan-gugatan yang lain yang bisa membenarkan alasan kenapa Elisabet itu yang lebih tepat, lebih layak daripada Maria. Tetapi realitanya Elisabet tidak melakukannya. Ia justru berbahagia
ketika rahmat Allah itu diberikan kepada Maria. Bahkan bayi yang ada dalam rahim Elizabeth juga bersukacita ketika dia didatangi oleh Maria dan bayi yang ada dalam kandungannya. Hal ini menunjukkan bahwa Elizabeth bersukacita secara penuh, bukan dengan sesuatu yang secara wajah begitu, hanya dengan topeng begitu, tetapi dengan tulus, tanpa tendensi apapun dan tanpa punya rasa iri terhadap apa yang diterima oleh Maria. Saudara-saudara terkasih, dari kisah ini mengingatkan kita bahwa rahmat Allah dan kasih karunia Allah itu bisa diberikan kepada siapapun berdasarkan atas kehendak Allah. Kita diingatkan bahwa setiap orang itu punya hak untuk bersuka cita atas segala karunia yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Dan ketika kita melihat ada orang lain yang diberkati dengan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, maka undangan bagi kita adalah kita diberikan kesempatan untuk juga terlibat dalam sukacita yang dihayati oleh orang-orang tersebut, yang dinyatakan bagi orang-orang tersebut. Seperti ungkapan dari Elizabeth ini, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rasa bahagia karena karya Allah nyata pada kehidupan sahabatnya itu. Lalu pertanyaan yang kemudian kita perlu tanyakan juga dalam diri kita, apakah kita sungguh-sungguh turut berbahagia, turut bersukacita atas sukacita yang diterima oleh orang lain atas kemurahan Allah dalam hidup mereka? Turut bersukacita secara tulus, seperti halnya kasih karunia Allah kemudian terjadi pada dirinya, mengalami kepenuhan karena orang lain turut mengalami kepenuhan. Karena sejatinya kasih karunia Allah bukan kasih karunia yang egosentrik, melainkan kasih karunia yang berjejaring, menyambung satu dengan yang lain dan memancarkan kehangatan tiap-tiap orang yang melihat atau merasakannya. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa firman ini mengingatkan kami semuanya untuk bagaimana kami merespon ketika kami melihat saudara-saudara kami yang lain menerima berkat, menerima sukacita dalam kehidupan mereka. Mampukan kami untuk tidak iri dengan apa yang mereka alami, tetapi kami mampu untuk juga bersukacita, bersyukur atas apa yang mereka alami dan terima dalam hidup mereka. Bahwa bagian kami juga terlibat untuk mendukung sukacita yang mereka alami. Seperti halnya Elizabeth yang bersukacita atas berkat yang diterima oleh Maria. Mampukan kami meneladani atas apa yang dilakukan oleh Elizabeth. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Sebelum kita mengakhiri, kita akan kembali menyaksikan sebuah saksian pujian yang demikian. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung melalui like, subscribe, dan share video ini sehingga menjadi berkat lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.